Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo sobat-sobat Sekuritas SIM, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan selalu dilimpahkan rahmat, rezeki, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membawakan alur film yang episode kedua, di mana ceritanya sama tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sedikit tentang film yang akan kita review pada saat ini. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa kaum Quraisy banyak yang takut kalau nanti dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW nanti klaimnya akan terpecah belah dan beberapa suku nanti akan terpecah belah. Nah, jadi mereka dari kaum-kaum Quraisy yang penyembah berhala saling berkumpul untuk merencanakan sesuatu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini terlihat ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang berjalan dan disapa oleh beberapa orang Quraisy. Mereka bertanya ke Abu Bakar, "Apakah kau tidak ke Darun Nadwah bersama kami? Di sana akan ada pertemuan bangsa Quraisy." Di saat itu spontan Abu Bakar menjawab, "Tidak, saya sedang sibuk. Lagi pula kalian tidak membutuhkanku di sana." Beberapa saat setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi dari mereka, mereka pun saling bertanya kepada temannya, "Ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa dia berubah? Padahal dulu ia adalah seorang yang suka bergaul." Beberapa saat kemudian Abu Bakar pun bertemu dengan Utsman. Mereka berdua adalah teman baik dan saling percaya. Melihat ada yang berubah dari sikap Abu Bakar, Utsman pun bertanya kepada Abu Bakar, "Ada apa denganmu? Sepertinya ada sesuatu yang kau simpan, wahai sahabatku." Lalu Abu Bakar pun bertanya kepada Utsman, "Apakah kau akan menghadiri acara di Darun Nadwah? Apakah yang akan mereka bahas di sana?" Utsman pun menjawab, "Ya, saya berencana untuk menghadiri, dan mungkin hanya hal biasa yang akan dibahas di sana. Kalau begitu, lebih baik kamu ikut bersamaku. Ada hal besar yang ingin aku sampaikan kepadamu." Disinilah Abu Bakar menceritakan semuanya kepada Utsman. Dengan syarat Utsman tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Scene berpindah, ada Ali yang sedang berlari menuju rumahnya yang merupakan anak Abu Thalib. Sesampainya di rumah, ayahnya pun bertanya kepada Ali, "Kenapa kau tinggalkan sepupumu, yaitu Muhammad? Beliau akan baik-baik saja dengan rahmat Tuhannya." Dan ayahnya pun bertanya, "Tuhan siapa yang kau maksud? Aku juga melihatmu tadi bersamanya, bersujud lalu berdiri. Dan itu bukanlah merupakan sujud yang dilakukan kepada berhala. Dan aku pun belum pernah melihatmu bersamanya sujud di hadapan berhala." Beberapa saat kemudian, Ali pun menjelaskan kepada ayahnya, "Yang kami lakukan adalah sholat, wahai ayahku. Itulah perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi." Ayahnya pun bertanya, "Nabi? Siapakah dia?" "Dialah Muhammad SAW. Dan wahyu yang diturunkan dari langit itu adalah Al-Quran, perkataan Tuhan. Dan aku mengikuti agama Islam." Dan ayahnya pun bertanya-tanya, "Nabi, wahyu, Quran, Islam, apakah yang sedang kau bicarakan, wahai anakku? Kau telah banyak berkata." Sambil meminta Ali untuk duduk di sebelahnya dan menceritakan semuanya dengan jelas. Scene berlanjut di keluarga Yasir. Di sini terlihat ada Amr yang ingin pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu sering ia kunjungi di waktu subuh dan waktu siang. Dan ayahnya pun yang bernama Yasir menghampirinya, "Ingin pergi kemana kamu, Amr?" Di saat yang bersamaan ada istrinya Yasir yang bernama Sumayyah yang ingin berpamitan ke rumahnya Abu Jahal untuk membantu pekerjaan di sana. Saat itu Amr merasa keberatan. "Untuk apa mendatangi tempat itu lagi? Bukankah mereka Bani Makhzum telah membebaskanmu dari budaknya?" Lalu ayahnya pun menjelaskan kepada Amr, "Kita telah banyak berhutang budi kepada Bani Makhzum. Saat pertama kali aku dari Yaman datang ke kota ini, merekalah Bani Makhzum yang menerimaku dan memberikan perlindungan kepadaku. Karena itu aku berhutang budi kepada mereka." Dan dengan rasa kesal, Amr pun pergi meninggalkan ayahnya. Scene berlanjut ke rumah Abu Thalib. Di sini terlihat kalau Abu Thalib mulai mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Ali kecil. Beliau mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan hal besar kepada kita, dan tetaplah engkau bersamanya. Scene berlanjut di rumah Abu Jahal.
Di rumah ini diadakan pertemuan petinggi-petinggi Quraisy. Salah satunya termasuk ada Umar. Di sini mereka membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka semua khawatir kalau ajaran yang dibawanya akan memecah belahkan klan atau suku yang ada di Quraisy. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan bukti apapun. Karena waktu itu Rasulullah SAW menyiarkan agamanya secara diam-diam dan hanya orang-orang tertentu yang ia percaya. Sampai pada akhirnya Abu Jahal memutuskan untuk menunggu sampai Nabi Muhammad SAW menyebarkannya secara terang-terangan. Dia juga mengatakan tidak perlu takut dengan golongan yang jumlahnya hanya sedikit. Dia mengatakan, demi Latta, kami tidak akan tunduk kepadanya. Sudah terlalu buruk baginya karena menolak ajaran agama nenek moyang. Lagi pula mereka dari Bani Hashim, dan tidak mungkin kami dari Bani Makhzum untuk tunduk kepada mereka. Beberapa saat kemudian datang Sumayyah, yang dimana ibu dari Ammar. Abu Jahal pun langsung menanyakan kepadanya, kamu pengikut siapa? Dan saat itu Sumayyah belum beriman, dan masih pengikut kafir Quraisy. ولكن الناس منازل يا سيدي ونحن مواليكم وتبع لك. Scene pun berlanjut ke 3 tahun setelah pengutusan Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu pengikutnya sudah mulai banyak, walaupun agama Islam belum disiarkan secara terang-terangan. Sampai suatu ketika Abu Sufyan dan rombongannya dari kaum Quraisy melihat ada jamaah yang sedang melaksanakan sholat di perbukitan. Dan akhirnya mereka pun datang menghampirinya. Karena Abu Sufyan melihat ada yang berbeda dengan mereka. Mereka menyembah bukan kepada berhala. Dan tidak pernah diajarkan hal seperti itu di bangsa Arab ketika itu. Terlihat di sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Yashir, Ibnu Mas'ud, dan beberapa jamaah lainnya. Di sini awalnya terjadi perdebatan antara mereka. Dengan penuh emosi, Abu Sufyan mengatakan kepada mereka, ternyata benar yang kudengar selama ini. Kalau ajaran Nabi kalian menjauhkan dari agama kami. Di sini Abdullah bin Mas'ud sempat mengatakan, pergilah, kami tidak mengganggu kalian. Karena itu kami mencari tempat di mana tempat ini jauh dari keramaian dan tentunya tidak mengganggu kalian. Namun salah seorang dari bangsa kafir Quraisy ada yang memprovokasi hingga terjadinya perkelahian antara mereka. Dan disinilah mereka saling melukai. Scene berlanjut ke Amr yang saat itu sedang menuju ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ibunya Sumayyah pun menyambut Amr karena melihatnya dalam keadaan terluka dan menanyakan apa yang telah terjadi. Disinilah Amr menjelaskan kalau ia telah terlibat perkelahian dengan kelompok Abu Sufyan. Sontak saja membuat ayahnya terkejut. Bagaimana mungkin kamu bisa berkelahi dengannya? Dengan kelompok Abu Jahal yang telah banyak berjasa kepada keluarga kita. Ayahnya juga menjelaskan kalau Abu Sufyan adalah petinggi dari Bani Syam. Entah dampak apa yang akan kita terima nanti ke depannya. Dan dengan penuh kelembutan, Amr pun menjelaskan kepada ayah dan ibunya dan meminta mereka untuk duduk tenang. Setelah Sumayyah dan Yasir duduk tenang, Amr pun membacakan ayat suci Al-Quran, yang dimana saat itu ia membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Scene berlanjut ke rumah Abu Sufyan yang ternyata berita keributan yang terjadi di perbukitan menyebar hingga Utbah bin Rabi'ah pun tahu. Dan di sini ada Hindun yang dimana merupakan istri Abu Sufyan
yang ikutan protes kenapa ayahnya Utbah bin Rabi'ah membiarkan hal tersebut terjadi. Singkat cerita, akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun mengambil keputusan. Selagi mereka tidak melampaui batas dan jumlah mereka pun sedikit yang mengikutinya, kita tidak perlu memutuskan hubungan dengan kaum kerabat. Memang benar mereka dari Bani Hashim, namun mereka dan kita sama-sama keturunan dari Abdi Manaf, dan mereka merupakan klan terdekat kita di Quraisy. Dan akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun meminta mereka untuk bersabar dan bijaksana. Scene berlanjut ke pertarungan gulat, di mana kebiasaan kaum kafir Quraisy mengadu para budaknya untuk dipertontonkan dan dipertaruhkan. Kita juga diperlihatkan dengan Bilal yang sedang menonton pertandingan gulat tersebut. Sampai akhirnya Wahsy, salah satu budak Hindun, memenangkan pertandingan. Yang tidak lama kemudian sampai akhirnya Bilal dipaksa untuk mengikuti pertandingan. Yang sudah jelas padahal Bilal memiliki tubuh lebih kecil daripada lawannya, yaitu Wahsy. Dan akhirnya Wahsy pun dengan mudah mengalahkan Bilal. Di sini juga ada Umar yang sedang menonton dan dia sempat protes karena Bilal dipaksa untuk mengikuti pertandingan tersebut, sementara memiliki fisik yang lebih kecil dari lawannya. Scene berlanjut ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang berisi tentang surah Asy-Syu'ara di ayat 214 dan 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW meminta kepada pamannya Abu Thalib dan beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan kerabat-kerabat terdekat yang ada di sana untuk menyampaikan suatu kebenaran. Di tengah-tengah dakwahnya kepada Bani Hashim, di situ ada paman Abu Thalib dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datanglah Abu Jahal yang mengatakan kalau apa yang disampaikan adalah sihir. Beberapa saat kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang ia terima, akhirnya paman Abu Thalib pun membubarkan mereka semua. Namun Abu Jahal tetap menentang mereka semua dan mengatakan kalau ini ajaran baru yang dapat memecah belahkan kaum Quraisy. Dan disinilah paman Abu Thalib dan beberapa orang beriman membuat keputusan untuk selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dimanapun itu. Scene berlanjut ke Darun Nadwah. Di situ diadakan pertemuan antara kaum petinggi-petinggi Quraisy. Di situ dihadiri salah satunya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan Umar bin Khattab. Beberapa dari suku lain yang tidak setuju dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW juga hadir di Darun Nadwah. Disinilah mereka semua saling mengeluarkan pendapatnya. Di sini juga Abu Jahal menyebutkan orang-orang yang telah berpindah keyakinan. Salah satunya adalah Abu Bakar, Utsman, Abu Ubaidah, dan Abdurrahman bin Auf. Dan beberapa pendapat lainnya yang tentunya untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk sahabat-sahabat Split Asin, untuk episode yang kedua mungkin cukup sampai di sini. Dan untuk yang teman-teman yang belum tonton episode pertama, bisa klik di atas nih, ada episode yang pertama. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Dan apabila ada kesalahan penyebutan kata-kata atau penyebutan nama tokoh, mohon maaf. Mungkin segitu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.